Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni, NIM 2022-191. Di samping saya Luanda, NIM 2022-10204. Di samping saya Nur Amira Jaya Harun, NIM 2022-10192. Di sini kami akan menjelaskan tugas ke-8 dari Bank Syariah. Dari contoh kasus ini ada 7 poin pertanyaan yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu, apa definisi dan prinsip-prinsip utama dari transaksi murahabah dalam perbankan syariah? Muharabah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank membeli suatu barang yang membutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri dari harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama di awal. Prinsip-prinsip utama ada 4 poin. Yang pertama, transaksi harga. Yang kedua, kepemilikan barang dan oleh bank. Yang ketiga, tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Yang keempat, keuntungan atas dasar jual beli, bukan pinjaman. Yang akan dilanjutkan oleh Yuli Wanda. Yang kedua, bagaimana proses pelaksanaan transaksi murahabah dalam konteks perbankan syariah, termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Yang pertama itu permintaan dari nasabah. Yang kedua, akad wakalah jika diperlukan. Yang ketiga, pembelian oleh bank. Yang keempat, penjualan kepada nasabah. Yang kelima, pembayaran oleh nasabah. Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yaitu bank menyediakan pembiayaan, memastikan barang halal, melakukan akad yang sah, dan bertanggung jawab atas kepemilikan sementara barang. Yang kedua itu nasabah membayar sesuai kesepakatan dan menggunakan barang untuk tujuan yang tidak melanggar syariat. Yang akan dilanjutkan oleh Nur Amira Jaya Harun. Poin ketiga, apa implikasi syariah dari penggunaan murahabah sebagai instrumen pembiayaan? Ada 3 poin. Yang pertama, diperolehkan dalam syariah selama memenuhi syarat sahnya akad jual beli, tidak mengandung riba, harus ada kepemilikan real, dan tidak boleh ada denda atas keterlambatan yang bersifat menguntungkan bank, kecuali sebagai sanksi sosial dan dananya disalurkan untuk sosial. Baik, yang keempat dilanjutkan oleh Asni. Yang keempat, bagaimana perhitungan margin keuntungan dalam transaksi murahabah dilakukan dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan margin tersebut. Perhitungan margin keuntungan, margin ditentukan sebagai selisih antara harga beli bank dan harga jual kepada nasabah. Rumusnya itu ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi margin. Yang pertama, tingkat risiko pembiayaan. Yang kedua, jangka waktu pembayaran. Yang ketiga, biaya operasional bank. Yang keempat, kondisi pasar dan harga pasar. Yang kelima, profil nasabah. Yang keenam, persaingan antar lembaga keuangan. Yang akan dilanjutkan oleh Yuli Wanda. Yang kelima itu, apa risiko yang terkait dengan transaksi murahabah dan bagaimana bank dapat mengelolanya dengan baik. Yang pertama itu risiko kredit, nasabah gagal bayar, risiko pasar, fluktuasi harga barang sebelum dijual kembali, risiko hukum, ketidaksesuaian akad dengan hukum syariah atau peraturan negara, risiko operasional, kesalahan dalam pelaksanaan prosedur transaksi, risiko kepemilikan, kerusakan atau kerugian barang saat masih menjadi milik bank. Strategi mitigasi, melakukan penilaian kredit dan uji kelayakan nasabah. Kedua, menggunakan akad wakalah dengan prosedur ketat. Yang ketiga, menyusun dokumentasi dan akad secara jelas dan sesuai syariah. Yang kelima, memiliki asuransi atas barang selama masa kepemilikan oleh bank. Yang akan dilanjutkan oleh Nur Amira. Poin ke-6, bagaimana bank dapat memastikan transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan transaksi murahabah kepada nasabah. Ada beberapa poin. Yang pertama, menyampaikan harga pokok dan margin secara tertulis dan jelas. Yang kedua, menggunakan akad tertulis. Yang ketiga, memberikan penjelasan lisan dan tertulis sebelum akad. Yang keempat, menyediakan mekanisme pengaduan untuk nasabah. Yang kelima, menjalankan proses audit internal syariah secara berkala.
Yang keenam, menjaga komunikasi terbuka dan layanan nasabah yang etis. Baik, yang ketujuh Akan dilanjutkan. dilanjutkan oleh Yeliwanda. Poin ketujuh, bagaimana transaksi murabahah dapat memberikan manfaat ekonomi. Yang pertama, meningkatkan akses pembiayaan bagi individu dan pelaku usaha terutama UMKM. Yang kedua, mendorong pertumbuhan sektor real karena berbasis transaksi barang real. Yang ketiga, meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memperluas jangkauan perbankan syariah. Yang keempat, menciptakan stabilitas ekonomi karena bebas dari spekulasi dan riba. Yang kelima, memberikan pilihan pembiayaan dan etis dan adil sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baik, itulah penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.